Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Sekarang, aku akan menampilkan media pembelajaran yang udah aku buat dengan materi tata surya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, sebelum kita mulai start, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang tombol di kiri atas. Nah, yang berisi main menu. Di sini ada beberapa menu yang digunakan untuk siswa supaya lebih mudah dalam menggunakan media pembelajaran yang sudah aku buat ini. Kita langsung saja ya, kita klik start. Pada klik start, kita akan ditampilkan tentang info. Yang selanjutnya ada KI, KD, indikator, dan tujuan. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Selanjutnya video referensi. Selanjutnya kuis. Selanjutnya ada profil. Dan yang terakhir sumber referensi. Kita kembali ke info. Kita klik logo info. Di sini ada arti tombol. Ada tombol anak panah ke kanan, yaitu selanjutnya. Tombol anak panah ke kiri, yaitu tombol kembali. Tombol centang, yaitu tombol selesai. Tombol rumah, yaitu tombol beranda. Dan tombol silang, yaitu untuk tombol keluar. Kita klik tombol selesai. Selanjutnya yang kedua, ada KI, KD, indikator, dan tujuan. Yang pertama ada kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kita klik selanjutnya. Ada kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama, mengamati model tata surya. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Yang ketiga, menyelidiki karakteristik planet-planet penyusun tata surya. Yang keempat, mengetahui karakteristik berbagai benda langit selain planet dan matahari. Yang kelima, menguraikan proses dan dampak terjadinya rotasi dan revolusi bagi kehidupan. Yang keenam, mendeskripsikan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengamati model tata surya. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelidiki karakteristik planet-planet penyusun tata surya. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui karakteristik berbagai benda langit selain planet dan matahari. Yang kelima, peserta didik dapat menguraikan proses dan dampak terjadinya rotasi dan revolusi bagi kehidupan. Yang keenam, peserta didik dapat mendeskripsikan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita klik selesai. Selanjutnya, ada materi pembelajaran. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Surya, senang bertemu dengan kalian.
Surya mau tanya nih sama teman-teman. Apakah kalian pernah dengar apa itu sistem tata surya sebelumnya? Pasti dari teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Tenang, Surya akan membawa teman-teman menjelajahi sistem tata surya kita ini. Ayo klik tombol selanjutnya untuk mulai penjelajahan kita. Yang pertama, ada sistem tata surya. Selanjutnya, kita klik pengertian sistem dari tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, yang kedua ada komponen penyusun tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah bintang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi, intensitas, dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Selanjutnya, ada lapisan matahari. Yang pertama ada inti matahari. Memiliki suhu sekitar 1,5 kali 1070 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, ada fotosfer. Memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dinding serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Selanjutnya, ada bagian kromosfer. Memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Yang keempat, korona. Merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Kita klik selesai. Yang kedua ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, merupakan planet terkecil di tata surya. Karakteristik planet Merkurius. Yang pertama, jarak dari matahari yaitu 57 juta kilometer, berdiameter 4879,4 km, memiliki massa 3,3011 kali 1023 kg, waktu revolusi 88 hari, waktu rotasi 59 hari, rata-rata suhu 165 derajat Fahrenheit, gravitasi 3,7 meter per second kuadrat, dan tidak memiliki satelit alami. Selanjutnya ada planet Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari setelah Merkurius, planet paling terang di tata surya. Karakteristik dari planet Venus. Jarak dari matahari 108,2 juta kilometer, berdiameter 12.103,6 km, massa 4,8675 kali 1024 kg, waktu revolusi 224,7 hari, waktu rotasi 243 hari, rata-rata suhu 886 derajat Fahrenheit, gravitasi 8,87 meter per second kuadrat, dan tidak memiliki satelit alami. Selanjutnya ada planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Venus. Bumi disebut dengan planet biru.
Karakteristik dari planet Bumi yaitu jarak dari matahari 150 juta kilometer, diameter 12.742 km, massa 3,3011 dikali 1023 kg, waktu revolusi 365 hari, waktu rotasi 24 jam, rata-rata suhu 57 derajat Fahrenheit, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan memiliki satelit yaitu bulan. Selanjutnya ada planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari setelah bumi. Mars disebut dengan planet merah. Karakteristik dari planet Mars yaitu jarak dari matahari 230 juta kilometer, berdiameter 6.794 km, memiliki massa 6,417 dikali 1023 kg, waktu revolusi 687 hari, waktu rotasi 25 jam, rata-rata suhu minus 80 derajat Fahrenheit, gravitasi 3,7 meter per second kuadrat, memiliki satelit yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari setelah Mars. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Karakteristik planet Jupiter. Yang pertama, jarak dari matahari yaitu 778 juta kilometer, berdiameter 142.984 km, massa 1,898 dikali 1027 kg, waktu revolusi 11 tahun, waktu rotasi 10 jam, rata-rata suhu minus 163 derajat Fahrenheit, gravitasi 24,79 meter per second kuadrat, memiliki satelit yaitu Galileo dan 78 satelit lainnya. Selanjutnya ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari matahari setelah Jupiter. Saturnus merupakan planet terindah di tata surya. Karakteristik dari planet Saturnus yaitu jarak dari matahari 1,4 miliar kilometer, berdiameter 120.536 km, massa 5,683 dikali 1026 kg, waktu revolusi 29 tahun, waktu rotasi 11 jam, rata-rata suhu minus 218 derajat Fahrenheit, gravitasi 10,44 meter per second kuadrat, satelit Titan dan 61 satelit lainnya. Selanjutnya ada planet Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari setelah Saturnus. Uranus merupakan planet terdingin di tata surya. Karakteristik planet Uranus. Yang pertama, jarak dari matahari, yaitu 3 miliar kilometer, berdiameter 50.724 km, massa 8,681 dikali 1025 kg, waktu revolusi 84 tahun, waktu rotasi 17 jam, rata-rata suhu minus 323 derajat Fahrenheit, gravitasi 8,69 meter per second kuadrat, memiliki satelit yaitu Ariel dan 26 satelit lainnya. Selanjutnya ada planet Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Neptunus merupakan planet terusuh di tata surya. Karakteristik dari planet Neptunus yaitu jarak dari matahari 4,5 miliar kilometer, berdiameter 49.530 km, massa 1,024 dikali 1026 kg, waktu revolusi 165 tahun, waktu rotasi 16 jam, rata-rata suhu minus 330 derajat Fahrenheit, gravitasi
11,15 meter per second kuadrat, memiliki satelit Larissa dan 13 satelit lainnya. Selanjutnya ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian dari komet. Yang pertama ada inti komet, merupakan bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma, merupakan daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga, ekor komet, merupakan bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam, bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut dengan meteoroid. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Kita klik selesai. Selanjutnya ada kondisi bumi. Yang pertama, bentuk bumi. Bumi memiliki bentuk yang bulat dan sedikit lonjong. Buktinya yaitu, yang pertama, selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Yang kedua, pada tahun 1522, Magellan mengadakan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Yang ketiga, astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Yang kedua, ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama, gerak semu harian matahari. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang terakhir, pembelokan arah arus laut. Selanjutnya, ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari, yang kedua perbedaan lamanya siang dan malam, dan yang terakhir pergantian musim. Kita klik selesai. Selanjutnya ada kondisi bulan. Yang pertama, bentuk bulan.
Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Yang selanjutnya ada dampak pergerakan bulan. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Yang pertama, pasang purnama. Dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Kedua, pasang perdani. Ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya, pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perdani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Selanjutnya, pembagian bulan berdasarkan peredarannya mengelilingi bumi. Yang pertama ada bulan sideris, merupakan waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi sebesar 360 derajat atau bulan kembali ke kedudukan semula. Periode bulan sideris adalah 27 hari 8 jam. Yang kedua, bulan sinodis, merupakan waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi sampai tampak seperti semula. Periode bulan sinodis adalah 29 hari 8 jam. Selanjutnya ada fase-fase bulan. Fase bulan yang pertama, bulan baru, terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Yang kedua, bulan sabit, terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Yang ketiga, bulan separuh, terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya atau kuartil pertama. Keempat, bulan cembung, terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya, kita dapat melihat bulan cembung. Yang kelima, bulan purnama, terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama atau kuartil kedua. Kita klik selesai. Selanjutnya, gerhana. Yang pertama ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. 3 kemungkinan gerhana. Yang pertama, gerhana matahari total, terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Yang kedua, gerhana matahari cincin, terjadi pada daerah yang terkena lanjutan, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian, terjadi pada daerah yang terletak di antara dan bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian.
Yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam dapat mencapai 6 jam dan dalam hanya sekitar 4 menit. Kita klik selesai. Yang terakhir ada fun fact tentang tata surya. Yang pertama, tahukah kamu gunung berapi terbesar yang ada di tata surya kita berada di planet Mars yang bernama Olympus Mons. Ia memiliki diameter sepanjang 624 km dengan luas mencapai lebih dari 305.000 km persegi. Itu berarti ia memiliki luas lebih dari 2 kali Pulau Jawa yang sebesar 128.297 km persegi. Yang kedua, planet Jupiter mengalami badai besar yang tidak akan pernah berhenti. Badai ini pertama kali ditemukan pada tahun 1665, tetapi peneliti baru mengamatinya konstan mulai tahun 1830-an. Badai besar ini sering dijuluki dengan bintik raksasa karena sangat terlihat jelas seperti sebuah bintik di planet Jupiter. Bintik ini memiliki ukuran 2 kali lipat ukuran bumi dan memiliki suhu yang panas, yaitu 382 derajat Celcius. Memiliki kecepatan hingga 425 meter per jam. Yang ketiga, planet Jupiter dan planet Saturnus mengalami hujan berlian. Hal tersebut disebabkan karena adanya kandungan metana dalam planet raksasa itu. Prosesnya, petir merombak gas metana menjadi jelaga. Jelaga berubah menjadi grafit yang kemudian karena pengaruh suhu yang bertambah tinggi, berlian akhirnya terbentuk. Saking panasnya, berlian yang keras tersebut bisa berubah menjadi cair lagi. Yang keempat, Pluto memiliki ukuran yang lebih kecil daripada benua Australia. Sebagai pembandingnya, benua Australia diketahui memiliki lebar sekitar 4.000 km, sementara Pluto diketahui hanya sekitar 2.370 km. Yang terakhir, bulan memiliki sisi gelap yang tidak pernah terlihat oleh bumi. Sisi gelap ini disebut dengan sisi jauh bulan. Hal yang unik dari bulan adalah waktu revolusi dan waktu rotasinya relatif sama, yaitu selama 27 hari. Hal inilah yang menyebabkan sisi bulan yang menghadapi bumi selalu sisi yang sama. Kita klik selesai. Selanjutnya ada video referensi. Video referensi saya ambil dari channel YouTube Genius, yaitu tentang 6 teori pembentukan alam semesta. Buat teman-teman yang akan melihat video, nanti link saya kasih di description box ya. Kita klik selesai. Selanjutnya ada kuis buat soal evaluasi. Di sini kuisnya menggunakan Quizzes. Jika teman-teman akan mengakses Quizzes, nanti linknya juga saya taruh di description box. Yang selanjutnya ada profil saya sendiri. Oh iya teman-teman, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Marapanal Hasni. Aku dari Kulon Progo, lahir 20 April 2001. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan Prodi Pendidikan IPA semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan ada akun media sosial saya, Instagram dan YouTube. Ada alamat email dan alamat rumah. Selanjutnya ada sumber referensi. Sumber referensi yang digunakan ada referensi buku, referensi video, dan referensi foto atau gambar.
kita klik selesai teman-teman. Hai teman-teman, balik lagi bersama Surya. Gimana jelajahnya tadi? Seru kan pastinya? Oh iya nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu polusi udara dan polusi cahaya? Terus apa sih pengaruh polusi tadi terhadap tata surya kita? Coba teman-teman lihat foto di samping surya ini. Menurut teman-teman, bagaimana kondisi langit pada gambar itu? Terlihat seperti berkabut dan tidak nampak jelas, bukan? Nah, itulah akibat dari polusi udara dan polusi cahaya. Maka dari itu, Surya mengajak teman-teman semua untuk menjaga lingkungan kita, supaya dapat mencegah adanya polusi udara dan polusi cahaya. Tanpa adanya polusi udara dan polusi cahaya, kita bisa melihat benda langit dengan leluasa dan indah, bukan? Oleh karena itu, kita wajib menjaga lingkungan supaya tetap indah. Sampai sini dulu ya Surya menemani teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.